Ada yang mau ditanyakan apa? Iya. Iya Bapak mau bagaimana? Hah? Jadi gimana Pak? Yang jelas kami sudah menerima putusan Mahkamah Agung mengenai perkara dari Anand Krisna secara resmi. Nah, kami selaku jaksa melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam hal ini Anand harus kita segera lakukan eksekusi. Dan urusan bantuan penangkapan dan segala macam sudah kita serahkan semua kepada polisi. Nah, ini untuk segala macamnya kami serahkan kepada polisi melalui Pak Panda, putusan dari Polda Bali. Ya. Oke, ini Pak, Putranya? saya pesan putranya Pak Anand. Ya. Putusan Mahkamah Agung sudah kami terima. Oke, ada pasal 1 yang 197 pasal 197 KUHP yang mengatakan apabila putusan itu tidak ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H sampai L-nya, itu putusan itu bukan demi hukum. Ya, enggak. Dengan saya dulu, saya kan tadi enggak. Ya, oke. Jadi sekarang ini sudah pernah ada kasus begini juga serupa sudah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun sudah mengatakan bahwa kalau putusan batal demi hukum itu tidak boleh dieksekusi. Kami sudah ke DPR, kami sudah ke berbagai tempat, dan mereka sudah ke Mahkamah Konstitusi juga, dan mereka mengatakan bahwa kalau ada jaksa yang melakukan upaya atas putusan batal demi hukum itu sama dengan merampas kemerdekaan seseorang atau penculikan. Jadi kami juga minta bantuan langsung kepada Polda. Tadi juga barusan saya telepon teman-teman DPR, mereka bilang lapor aja ke Polda langsung bahwa sedang ada upaya penculikan, ada perampasan kemerdekaan. Kita baca sama-sama aja KUHP dan putusannya. Gitu. Jadi kita bukannya apa, kita menolak untuk dieksekusi atas dasar bahwa jaksa tidak punya hak untuk mengeksekusi putusan yang batal demi hukum. Sudah, Pak? Oke, Pak. Masalah mengenai putusan pengadilan seperti apa, Ya. itu kan hak dari Anand Krisna melalui penasihat hukumnya untuk melakukan segala macam upaya hukum. Dalam hal ini putusan telah kami terima. Kami harus melaksanakan isi putusannya. Putusan itu kalau terimanya yang batal demi hukum, memang ini bukan saya nyatakan Pak, ini yang katakan undang-undang negara ini. Jadi kita taat kepada hukum yang katakan undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa putusan ini batal demi hukum tidak bisa dieksekusi. Jadi kita juga taat pada hukum. Itu aja. Masalah batal demi hukum atau tidak itu kan belum ada Itu penjelasan. ada di KUHP. Iya, penjelasan itu KUHP. Ini kan putusan Mahkamah Agung telah keluar. Yang buat Mahkamah Agung itu undang-undang Pak. Yang saya juga baca undang-undang. Undang-undang lebih dari Mahkamah Agung. Yang buat Mahkamah Agung itu undang-undang. Jadi Bukan yang yang tinggi Mahkamah Agung bisa. membuat undang-undang. Hakim Agung yang mengeluarkan memutuskan kasasi itu Kejaksaan sudah dipecat secara tidak hormat. Dan yang satu terlibat di Dan KPK. terakhir saya sudah bicara dengan Hakim Agung Pak Gayus Lumbun bahwa putusan ini tidak kredibel. tidak bisa Kemudian dieksekusi. Profesor dari Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa putusan ini pelanggaran HAM. Kemudian Komnas HAM juga mengeluarkan Rekomendasi supaya tidak rekomendasi. ditahan. Terus kita hearing di DPR RI, Ya, kita sudah sampai kemana-mana. Kemarin saya sudah ke Jaksa bahwa Agung. inilah satu-satunya putusan di seluruh dunia yang paling janggal. Dan kita dan ini penuh juga pelanggaran. liput live di Betul. internet live streaming, dan kita juga diliputi oleh semua ini kalangan untuk melihat langsung bagaimana eksekusi paksa atau perampasan hak asasi merdeka dilakukan oleh orang yang mau hanya menggunakan wewenangnya sewenang-wenangnya begitu. Padahal jelas putusan batal demi hukum ada, KUHP ada. Kalau putusannya batal demi hukum, justru upaya yang kalau misalnya jaksa mau melakukan eksekusi, jaksa sedang melakukan upaya PK atau apa itu putranya untuk menguatkan putusannya bahwa ini tidak batal demi hukum. Kemudian keterangan yang juga Bapak keluarkan atas nama kejaksaan itu penuh dengan Fitnah besar dan kebohongan publik. Diterangkan di pernyataan itu sudah disebarkan seluruh dunia bahwa Anand Krisna pindah-pindah buron ke sana kemari, itu pembohongan dan fitnah terhadap rakyat. Apakah itu kami harus ikuti? Dan apakah apa yang kita harus terima? Terus terang saja, saya sebagai pribadi, saya orang Gianyar juga, tidak rela Polda Kepolisian Republik Indonesia diposisikan seperti ini dan berbenturan dengan kami rakyat. Gitu. Dan dengan kerendahan hati dan ketulusan kami ingin memposisikan diri kami masing-masing
pihak kepolisian betul-betul memfasilitasi semua pertemuan kita ini dengan baik. Dengan saya juga langsung Itu. ada pihak kepolisian, saya langsung depan semua orang, depan banyak wartawan, saya langsung meminta, Pak, ini ada upaya dari kejaksaan, upaya penculikan karena ini putusannya, dan itu ada KUHAP yang mengatakan bahwa putusan itu batal demi hukum, pasal 197, tidak ada nama jaksanya di sini. Berarti Saya boleh tanya Pak, Bapak sebelum melaksanakan eksekusi ini sudah membaca nggak putusan dari? Sudah membaca. Ada Surat putusan, saya bacain Pak, Oke, nggak apa-apa. Surat silakan. putusan pemidanaan memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada. B. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Ada. C. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Ada. D. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat. Sebentar Pak, tolong Pak. Yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa. Ini tidak ada. E. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Ada. F. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan yang pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. F. Tidak ada. G. Hari dan tanggal didakwanya diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. G. Ada. H. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. H. Tidak ada. I. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dan menyebutkan jumlahnya yang pasti dalam ketentuan mengenai barang bukti. I. Ada. J. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu. K. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan itu ada. L. Nama dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim dan yang memutus dan nama panitera. Di sini semua nama penuntut umum tidak ada. Nomor 2, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat A. Ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ya. Jadi putusan ini ada batal demi hukum. Dan kita minta perlindungan dari Polda untuk melindungi kita apabila ada upaya kekerasan dari pihak kejaksaan ataupun pemaksaan. Oke, yang kami sampaikan kan hanya itu. Di sini hanya melaksanakan eksekusi dan keseluruhan bantuan pelaksanaan putusan, bantuan segala macam urusan sudah saya serahkan pada pihak Polda Bali. Biar Polda Bali lah yang mengambil putusan, ya. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. kopinya. Kopi Pak. Oh, belum. Saya minta siapa yang tantangan surat eksekusinya Pak. Boleh lihat Pak. Saya mau dilaporin juga. Lihat tanda tangan, lihat. Gitu. Fotokopi sini ya. Di foto aja.